2, Bu. Yang belum mengumpulkan, saya tunggu nanti maksimal jam 3 sore. Mudeng ya. Yang belum upload, silahkan maksimal jam 3 sore. Melebihi itu berarti Bu Tri nggak akan nilai tugas kalian. Bisa dipahami ya. Terus tugas Kopas nanti akan ketahuan, karena akan dicek satu-satu. Ya, dulu konangannya mahasiswa kelas A, dia mengkopas kelas B. Mudeng ya. Ya, jalan dari Allah ketahuan. Mudeng ya. Jadi saya wanti-wanti tidak boleh kopas karena akan dicek satu persatu. Oke, sampai 5 menit video nggak aktif ya, seperti Fahmi Zidan, Novan, Muhammad Adi Nugraha nggak aktif, saya remove. Ya, saya remove. Jadi siap-siap. Oke, Aryani Putri. Halo Ari. Hadir, Bu. Posisi semua siap ditanya ya. Jadi langsung cek gitu biar cepat. Aryani, sudah mendengarkan video pembelajaran Putri yang gaya kepemimpinan? Insya Allah sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Gaya kepemimpinan telling kayak gimana, Mbak? Gimana, Bu? Gaya kepemimpinan telling. Pelin. Telling. Oke, saya lanjut dulu. Ya, Bu, lanjut. Hong Nurin sudah mendengarkan video saya? Sedikit, Ibu. Sedikit tuh kayak gimana? Mendengarkan nggak selesai apa gimana? Iya, Bu. Kenapa nggak selesai? Ya, harus didengarkan. Besok saya nggak akan upload materi saya yang PPT. Saya nggak akan. Jadi biar kalian mendengarkan. Ya, Ima Setiani sudah? Ya Allah, sudah. Oke. Hikmatul Aulia? Sedikit, Bu. Firda? Firda? Firda sinyal. Amelia? Sudah, Bu. Sudah. Sisilia Dei? Sudah. Erlena? Baru sedikit, Bu. Baru sedikit. Fauriza? Sudah, Bu. Sudah. Anggi Gusti? Sudah, Bu. Sudah. Anggi Gusti mau kemana, Mbak? Rencana mau balik, Bu. Maaf. Balik kemana? Mau balik ke Purwokerto, Bu, lagi di Padang soalnya. Kamu pakai jilbab apa itu, Mbak? Pakai jilbab, Bu. Lagi beres-beres. Nek kowe takon nilainya lagi beres-beres juga loh. Nadini? Iya, Bu. Ayo yang baru datang videonya di-on kan ya, jadi nggak memperlama Fahmi. Fahmi temen tangi turu apa? Fahmi baru bangun tidur? Enggak, Bu, emang rambut saya emang kayak gini. Rambut mau kaos? Oh, iya, Bu. Iya, ketemu siapa sih pakai kaos? Ganti. Iya, Bu. Nadini? Iya, Bu. Sebentar, kameranya agak susah. Anggraini Rara? Ini ada si pen nggak? Si pennya ada nggak di sini? Saya, Bu. Nah, Hikmatul, tulis sekarang siapa yang hadir. Terus di WA-kan ke saya. Ya, ditulis sekarang.
Nanti saya download presensi, besoknya baru saya absen satu persatu. Ini saya belum download nama-nama kalian di Siakat, jadi saya nggak bisa presensi ya. Oke. Bu, di grup atau di pribadi, Bu? Aja Mbak di grup ya. Oke, teman-teman, kemarin kan kalian sudah mendengarkan tentang video konsep kepemimpinan. Selanjutnya hari ini adalah kalian nanti presentasi tentang tugas ya. Tugasnya itu boleh video tentang gaya kepemimpinan dianalisis atau boleh juga tentang hasil penelitian tentang gaya kepemimpinan. Ya, gaya kepemimpinan kan kemarin di video Putri jelaskan ada apa aja ya? Siapa? Erlena kemarin gaya kepemimpinan apa aja? Ya nggak pakai jaket Mas Fahmi, pakai kemeja. Bukan pakai jumper kan? Masih di mute itu, saya nggak bisa dengar suaramu. Ini kemeja, Bu. Cuman memang modelnya ada ininya. Itu jumper. Apa gimana? Iya, Bu. Ini kemeja, Bu. Kemeja dari mana? Iya, Bu. Saya ganti lagi. Ini apa ya? Jumper. Tadi sampai mana tadi saya? Erlena, gaya kepemimpinan apa aja, Erlena? Ada gaya kepemimpinan partisipatif. Kamu Terus ada gaya siapa? kepemimpinan otoraktis. Terus ada gaya kepemimpinan otoriter. Terus ada Otoriter sama otokratis sama, Mbak E. Terus apa lagi? Gaya kepemimpinan pendidikan, gaya kepemimpinan laissez-faire. Kan? Maaf Bu, diulang Bu. Ada otoraktis, partisipatif, demokratis, sama bebas bertindak. Ya, kok pendidikan sih. Kayak itu ya, dari 4 gaya tadi, kalian analisis. Boleh berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Supardi, pakai kaos apa kemeja? Saya nggak bisa lihat. Apa itu? Pakai jas, Bu. Pakai jas. Iya. Karena tinggal slep gitu, nggak mau saya. Enak aja. Nandini, kameranya ganti Mas kemeja. Ya. Baik, Bu. Tampilan kayak gue kayak penyanyi nang kafe. Oke, Putri ulangi informasinya. Yang belum membuka tugas maksimal upload jam 3 sore, melebihi itu tidak Putri tidak Putri nilai ya. Selanjutnya Putri akan membuka terus dipresentasikan. Punya siapa? Aryani ada ya? Ada Bu. Ya, saya buka dari sini. Ya, kita lihat punya Aryani ya, teman-teman. Saya share screen. Hanif baru datang pakai kemeja atau kaos? Halo Hanif. Sudah terlihat nggak Aryani? Sudah Ibu. Ya. Ya, silakan Aryani. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Putri dengan NIM 2001060024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan otokratis. Apa itu kepemimpinan otokratis? Kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada pemimpin itu sendiri. Pemimpin lebih suka membuat keputusan dan menyelesaikan masalah sendiri dengan sedikit masukan dari bawahannya. Gaya kepemimpinan ini melibatkan kontrol mutlak dan otoriter atas suatu kelompok.
Karakteristik dari kepemimpinan autokratis. Yang pertama adalah otoritas berada di tangan satu orang. Pemimpin membuat hampir semua keputusan, termasuk tentang tujuan, tugas, proyek, dan proses kerja. Mereka mendikte semua metode dan proses kerja ke bawahan dan tidak mempercayakan keputusan pentingnya kepada bawahannya. Yang kedua, pekerjaan cenderung sangat terstruktur dan sangat kaku. Hampir mustahil untuk memunculkan kreativitas dan pemikiran out of the box. Itu membuat inovasi, kontrol absolut, menghalangi kemampuan bawahan untuk berkreasi. Tulisannya Bu belum ada. Ya. Pemimpin menerapkan kontrol otoriter dan mengawasi bawahan mereka dengan ketat. Untuk menjalankan organisasi, mereka membuat aturan ketat di mana bawahan harus mematuhinya. Mereka mengkomunikasikan dengan jelas aturan tersebut sehingga bawahan memahami dan menjalankan tanpa pertanyaan. Keuntungan dari kepemimpinan autokratis. Pemimpin membawa visi dan arah organisasi. Mereka mengambil inisiatif dan membangun visi dan arah yang jelas tentang kesuksesan di masa depan. Mereka kemudian mengembangkan seperangkat cara untuk mencapainya dan menyuruh bawahan untuk melaksanakannya. Yang kedua, pemimpin membawa visi dan arah. Ini ya, Mbak. Oh, langsung yang ketiga berarti ya, Bu ya? Baik, yang ketiga, pengambilan keputusan lebih cepat. Menjadi penting karena bisnis dan persaingan semakin dinamis, pemimpin meluangkan lebih sedikit waktu untuk mencoba mempengaruhi orang lain, sehingga mereka menggunakan lebih banyak waktu untuk memikirkan dan membuat keputusan penting. Yang pertama, gaya kepemimpinan ini mengakibatkan kurangnya solusi kreatif untuk masalah. Bawahan tidak dapat menyumbangkan gagasan dan inisiatif, pada akhirnya memberi sedikit ruang untuk inovasi. Sebagai hasilnya, lingkungan semacam itu merugikan kinerja kelompok secara keseluruhan. Yang kedua, organisasi ini menjadi sangat tergantung dengan pemimpin. Jika pemimpin tidak memiliki kompetensi menuju kesuksesan, maka organisasi tersebut akan hancur. Sebaliknya, jika berjalan dengan lancar. Jika ketergantungan semacam itu terjadi, maka itu akan menjadi bencana. Misalnya, jika pemimpin yang sukses meninggalkan perusahaan atau meninggal dunia. Oke. Terima kasih. Aryani Putri, apa yang dianalisis? Kalau teori mah di video Putri ada. Apa yang dianalisis? Yang dianalisisnya dari semua, dari yang Aryani tangkap, gaya kepemimpinan autokratis ini buat di ruangan operasi, yaitu kepala ruangan harus mengambil keputusan tegas dan cepat, apalagi saat ada hasil penelitiannya, Mbak. Ini mah teori. Ya nggak sih? Autokratis, kerugiannya apa, keuntungannya apa, itu mah teori. Hasil penelitiannya, ada nggak memang, oh otoriter tuh bener loh menyebabkan peningkatan mutu perawat anestesi gitu. Ada nggak hasil penelitiannya? Ya, jadi bukan teori loh yang dipresentasikan. Dong nggak? Tapi hasil penelitian sehingga kalian bisa analisis gitu. Kalau teori mah kecil. Ada maksudnya teori itu ada di video gitu loh. Jadi besok presentasinya bukan teori gitu. Kalau teori kan ada di video pembelajarannya Putri. Mudah ya? Mudah ya, Aryani, untuk tugas selanjutnya? Iya, Bu. Untuk PPT udah bagus ya. Terus aturan mainnya kan juga satu tampilan itu maksimal 8 baris. Satu tampilan maksimal 8 baris. Punya Aryani sudah memenuhi syarat itu, tinggal isinya aja yang belum sesuai dengan tugas ya. Perintah tugas. Oke, kita lihat tugas yang lain ya. Ada dipresentasikan. Kita lihat punya Fahmi Zidan ya. Saya belum dijadikan host, Bu. Nggak bisa share screen.
Gimana, Saya Mas? belum dijadiin host, Bu. Nggak bisa share screen. Oh iya. Kan yang sesuai dengan yang sudah diupload Iya, di Bu. Selasa kan? Ya, Putri yang share screen. Ini apa? Iya, Bu. Nah, ini Iya, Bu. apa? Iya, itu perkenalan nama saya. Oh, oke. Ya. Assalamualaikum, Bang. Putri fokusnya Kenapa, ke Bu? Mas. Putri Iya, fokusnya Bu. ke Vino Biar nggak Bastian. ngantuk aja, Bu, yang lihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, sesuai temanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama saya Fahmi Zidan dari kelas D semester 4 akan mempresentasikan tentang gaya kepemimpinan. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Adapun tujuannya dari sikap kepemimpinan tersebut adalah untuk mencapai sebuah target atau goal, baik di bidang pekerjaan atau sebuah organisasi. Selalu ada target yang ingin dicapai. Target-target yang sudah ditentukan tersebut dapat terlaksana karena adanya sikap kepemimpinan. Next, Bu. Rasa perintah. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. 3 gaya kepemimpinan menurut Lippitt and Watt itu ada 3. Yang pertama itu ada otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga itu ada kebebasan. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari diri sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini ialah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahannya. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan kebebasan. Tipe kepemimpinan bebas merupakan kemampuan yang mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan diserahkan pada bawahan. Karena anti-lezes sendiri secara harfiah adalah mengizinkan dan fair adalah kebebasan. Sudah. Ini sama aja ya, Fahmi. Ini kan teori. Ya, Bu. Teori sudah ada di video, ya. Ya, berarti nanti yang merasa masih teori, silakan diganti. Ya, contohnya apa sih, Putri? Misal nih, ada hasil penelitian tentang hubungan gaya kepemimpinan, misalnya otoriter dengan kepuasan kerja perawat, misalnya. Mudah nggak, Aryani sama Fahmi? Nah, terus kalian di situ analisis, kenapa sih gaya kepemimpinan otoriter itu memuaskan bawahannya, gitu. Ya, bukan teori. Ya, ada nggak yang sudah hasil penelitian? Ada? Belum ada, Bu. Belum ada, coba sekali lagi ya. Punya siapa? Izin Apa yang coba dipresentasikan? punya saya, Bu. Serena Mindel. Iya, siapa? Atas nama siapa? Ini teman-teman kenapa banyak yang nggak hadir ya? Siapa? Si Pen? Mbak Si Pen? Kurang tahu, Bu. Udah. Ya, silakan Mbak Maaf, Bu, Erlena. nanti ada hasilnya yang di slide terakhir. Saya akan menjelaskan yang untuk yang pertama dulu ya, Bu. Izin, Bu. Ya, silakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlena Winda Lestari dari kelas D. Baiklah, saya akan menjelaskan KPT dari gaya kepemimpinan, yaitu gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Budaya terlahir dari pemimpinnya dan pemimpin mencerminkan budaya organisasinya. Ibarat dua sisi mata uang dalam satu koin. Budaya terlahir dari pemimpinnya dan pemimpin mencerminkan budaya organisasinya. Ibarat dua sisi mata uang dalam satu koin, di mana pemimpinnya menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan sehingga mampu menjadikan dirinya sebagai change agent untuk mempengaruhi karyawan dalam meningkatkan kedisiplinan, yakni penegakan hukum disiplin karyawan melalui budaya birokrasi. Tak hanya menjadi change agent dan teladan dalam membangun budaya birokratif dan suportif. Gaya kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan karyawan yang melibatkan hubungan pertukaran. Gaya kepemimpinan transformasional adalah jenis gaya kepemimpinan yang mengarah ke perubahan positif pada mereka yang mengikuti atau pengikut. Pemimpin transformasional umumnya energik, antusias, dan bergairah. Penerapan gaya kepemimpinan transaksional di perwakilan BPKB Provinsi Sulawesi Utara belum membuahkan hasil yang maksimal. Demikian juga dengan penerapan gaya kepemimpinan transformasional yang hasilnya belum memuaskan. Hasil analisis regresi. Hasil analisis regresi menunjukkan terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan namun tidak signifikan. Artinya, gaya kepemimpinan yang diterapkan di perwakilan BPKB Provinsi Sulawesi Utara belum sesuai dengan harapan para karyawan. Hal ini terjadi karena sering terjadi mutasi dan pergantian pemimpin. Setiap pergantian pucuk pimpinan, maka otomatis selalu terjadi perubahan kebijakan, sehingga efek dari gaya kepemimpinan belum sempat dirasakan oleh para karyawan. Sudah terjadi lagi mutasi pimpinan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak siapa? Erlena. Ini diambil dari jurnal ini. Iya, Bu. Tapi penelitiannya di BPKP Sulawesi Utara. Itu. Iya, Bu. Dapatnya ini, Bu. Sumber yang ini sama dengan yang tadi Sulawesi Utara. Gimana, Bu? Ini loh, Mbak. Kan kalau misalnya ini penelitian, ya, di BPKP Provinsi Sulawesi Utara, sumbernya ini atau bukan yang ini nih? Dong nggak? Iya, Bu. Cuman yang itunya dari yang lain. Ya nggak nyambung. Ya, kamu lagi ngomongin apa sih tadi? Berarti ada dua gaya kepemimpinan. Apa gimana antara kalimat yang ini, mudah nggak? Ini sama yang ini kan masih sama, ya kan? Terus tapi sama yang ini kok nggak nyambung apa enggak sama daftar pustakanya? Maaf, Bu, kan yang dari slide yang terakhir ini yang tentang BPKB Sulawesi Utara itu saya ambil di yang apa namanya yang di daftar pustaka, sedangkan yang awal itu ini, Bu, untuk penjelasannya, Bu, maksudnya penjelasan dari gaya kepemimpinan transnasional itu apa gitu. Oke, ini kan ada dua ya, transaksional belum membuahkan hasil yang maksimal. Transformasional belum memuaskan. Berarti dua-duanya nggak efektif. Apa gimana? Oke. Gitu ya.
Nah, harusnya dibahas di sini atau sudah dibahas. Hasil analisis regresi menunjukkan terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja namun tidak signifikan. Artinya, gaya kepemimpinan yang diterapkan belum sesuai dengan harapan. Karena sering terjadi mutasi, ya kan? Mutasi kan otomatis sering pindah atau pemimpinnya sering gonta-ganti, ya kan? Iya enggak? Sehingga makanya berpengaruh tapi tidak signifikan. Tapi antara kalimat ini sama belakang tuh enggak nyambung atau belum ditampilkan sama Erlena. Di awal katanya ngomong transaksional sama transformasional. Mudah nggak? Tapi pembahasan di sini nggak ngomong itu tentang dua gaya tadi. Mudah nggak? Mudah nggak, Erlena? Harusnya kan dibahas, kenapa sih transaksional itu hasilnya belum memuaskan? Kenapa transformasional juga ternyata hasilnya belum memuaskan? Dari dua teori tadi gimana gitu, Mbak? Oh iya, maaf Bu, berarti kurang Bu. Oke, atau intinya Erlena dijelaskan ke kita pakai bahasa yang mudah dipahami. Apa sih gaya kepemimpinan transaksional? Kalau tadi kan punya Zidane yang otoriter, ya kan ya? Iya nggak sih? Saya lupa. Tadi ada 3 Bu yang Ada saya 3 ya, jelas. otoriter, demokratis, sama yang bebas bertindak ya. Kebebasan. Ya, Bu. Kalau Erlena kan, yang tadi kan, saya udah mudeng nih, otoriter, demokratis, sama bebas bertindak. Tapi yang Erlena saya nggak mudeng nih, transaksional tuh maksudnya apa, transformasional apa. Pakai bahasa yang mudah dipahami aja oleh Erlena. Baik, izin Bu. Gaya kepemimpinan transaksional adalah jenis kepemimpinan di mana imbalan dan hukuman digunakan sebagai dasar untuk memulai pengikut. Dan sedangkan kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin menggunakan karisma atau antusiasme untuk mempengaruhi pengikutnya. Nanti ada juga loh gaya kepemimpinan karismatik. Nanti bedanya apa? Oke, kalau yang mudah dipahami ya, kalau gaya kepemimpinan transformasional, transformasi kan berubah ya. Jadi kalau gaya kepemimpinan transformasional itu adalah dia pemimpin, dia mengubah bawahannya untuk bergerak agar mencapai visi organisasi. Jadi dia mengubah entah itu perilaku, entah itu pengetahuan bawahannya agar mencapai visi. Kalau transaksional, namanya saja transaksi ya. Tadi Erlena menyebutkan ada pertukaran, ya nggak sih? Iya, Bu. Ya, pertukaran. Maksudnya gimana? Pemimpin ngomong ke bawahannya, kalau kamu disiplin, maka kamu akan kunaikan gajimu. Mudah nggak? Kan transaksi. Kalau kamu A, maka aku akan kasih B. Itu adalah transaksi. Makanya tadi ada sanksi, ada hukuman, ya karena dia punya aturan. Kalau bagus pun, ya kamu akan tak kasih bonus. Ya, jadi transaksi, ada pertukaran di situ. Gitu ya. Oke. Jadi kalau punya Erlena, berarti harusnya ada penelitian apa, di sumber pustakanya ada gitu loh, jurnal penelitian yang di tadi Sulawesi Utara tadi. Mudah nggak Erlena? Oh iya, berarti yang ada hasil penelitian itu ditambahin misalnya dapat dari mana, nanti linknya dimasukkan. Iya. Ya kemarin lupa Bu, maaf Bu. Ya, oke. Terus ada lagi yang mau dipresentasikan? Punya saya boleh Bu? Oke. Ini saya tutup dulu Zoom-nya, masuk lagi ke link yang sama ya.